Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alit Sunardi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Garut. Pada tanggal 11 Februari 2023 dilaksanakan lokakarya kedua untuk calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Garut yang bertempat di SMA 11 Garut. Pada kesempatan hari ini terdiri dari 3 pengajar praktik. Berikut diantaranya paparan yang disampaikan oleh rekan kita, Bu Ibu. Sudah didapatkan, saya pribadi mendapatkan informasi bahwa diferensiasi itu ada berdasarkan kemampuan, katanya sebelum baca modul 2.1, kemampuan, yang kedua minat dan gaya belajar, katanya begitu kata yang sudah. Ternyata di modul 2.1 bahasanya beda. Yang pertama sesuai kesiapan, yang kedua sesuai minat, yang ketiga profil murid. Sama sebenarnya, hanya bahasanya saja yang berbeda begitu ya. Kemudian setelah itu kita melakukan asesmen diagnostik awal. Asesmen diagnostik awal di pembelajaran berdiferensiasi ini adalah kunci gerbang menuju kemerdekaan. Kunci gerbangnya ini, kenapa? Karena kita akan memilih diferensiasi produk, proses, dan satu lagi apa ya? Di konten itu mau pilih yang diferensiasi yang mana itu, hasil datanya itu harus di asesmen diagnostik awal begitu. Nah, sehingga kita melakukan asesmen diagnostik awal. Saya memilihnya karena potensi, memilihnya modalitas belajar siswa yaitu gaya belajar. Gaya belajar yang didapat diklasifikasikan ke visual, FAK ya, visual, audio, dan kinestetik. Walaupun sebenarnya dari artikel yang dibaca itu ada 4 gaya belajar. Satu lagi adalah read and write. Jadi ada siswa yang menyerap informasinya itu dari menulis dan membaca. Walaupun itu masih ada rumpun ke visual katanya. Tetapi karena instrumennya itu dari guru yang berpengalaman memberikannya visual, audio, dan kinestetik, saya menggunakan instrumen yang itu. Kemudian diberikan kepada siswa. Siswa mengisi angketnya. Untuk menghindari bias dari hasil instrumen, maka kita melakukan wawancara kepada siswa. Ya, konfirmasi dia menjawab ini asal atau betul begitu ya, kan kita tidak tahu. Kita konfirmasi kepada siswa tentang itu, kemudian melakukan juga wawancara karena tadi sudah berkonsultasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah. Kita juga melakukan diskusi dengan guru. Kebetulan saya guru kelas 6, guru SD. Jadi saya bertanya kepada guru kelas 4 dan kelas 5. Misalnya, bener nggak nih siswa bernama Dewi misalnya kinestetik? Ini mah kayaknya sejauh ini mah bukan misalnya, atau iya betul karena ketika belajar itu senangnya bergerak-gerak, menggerakkan pulpen misalnya begitu ya. Jadi kita ada konfirmasi juga ke guru sebelumnya dan ke guru bidang yang guru PAI. Nah, di sana diramu lagi datanya. Ketika sudah mendapatkan gaya belajar siswa dari masing-masing, sudah dianggap kuat begitu ya. Kenapa kuat? Karena dari diri dia informasinya dan dari orang di luar dia. Kemudian setelah itu merancang pembelajaran. Kebetulan karena SD itu tema yang diambil itu pada saat itu kita membahas tentang bullying di sekolah. Model pembelajarannya PBL, problem based learning. Problem yang diangkatnya adalah tentang bullying. Nah, di sana kita mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya, yang pertama. Yang kedua, menyajikan medianya visual, audio, dan kinestetik. Jadi ketika kita menjelaskan mengenai konsep, kita menjelaskan menggunakan ini di sekolah, menggunakan proyektor, kemudian juga menggunakan speaker, dan satu lagi ada bermain peran. Jadi kita memperagakan, coba bagaimana sih kalau bullying itu, bagaimana kalau ada yang membuli kita, sikap kamu akan seperti apa, ada skenario-nya mereka memainkan. Kemudian selanjutnya siswa memilih tempat belajarnya. Saya mengarahkan siswa untuk silakan mau memilih tempat belajar di mana. Dan ketika sudah 2 kali dilaksanakan, itu siswa yang audio dia memilih belajarnya di kelas tetapi mendengarkan musik, sehingga kita siapkan speakernya. Siswa yang visual dia sudah 2 kali memilihnya di perpus terus, di perpustakaan, entah biar mending atau seperti apa begitu ya. Mau di mana? Di perpus. Menjawabnya senang Pak, perpus kata mereka. Yang kinestetik Bu di luar kelas, kadang-kadang di halaman, kadang-kadang di lapangan begitu. Karena memang begitu. Nah, apa yang kita lakukan ketika proses, pada
pada saat pelaksanaan memang masih minim pengetahuan, sehingga kalau dikatakan masih belum mendiferensiasikan produknya. Jadi masih sama, tugasnya masih sama, hanya kelompoknya sesuai gaya belajar begitu. Nah, mereka mengerjakan masing-masing dan tugas kita adalah berkeliling memberikan bantuan kepada kelompok kecil, bahasanya begitu di modul 2.1 ya. Memang ketika kita melihat kalau yang visual itu kita bisa menyikapinya, itu mereka akan lama menulis. Kan gaya belajar itu bagaimana cara menyikapi respon siswa. Ketika dia lama nulis, kita memahami kenapa, karena yang visual itu ingin terlihat bagus di kartonnya itu. Ya tidak apa-apa Bu, boleh dihias, boleh. Kita menyikapi itu dengan bijaksana begitu ya, memang seharusnya seperti itu. Ketika yang audio, mereka misalnya ada kalanya anak yang Bu itu musiknya berhenti, tolong ganti ke lagu ini. Jadi kita memang menjadi fasilitator buat mereka. Yang kinestetik, ajrak-ajrakan, kita menyikapinya, cara belajar mereka memang seperti itu, tapi tugasnya beres gitu ya. Nah, kemudian presentasinya sama, dipresentasikan di depan, tetapi kalau ada mau yang ditambahkan dengan bermain peran, kata kita tahu ada yang kinestetik, boleh, atau mau ditambahkan sesuai dengan kesepakatan diskusi, boleh, kita membebaskan untuk presentasinya. Nah, tetapi yang dilaksanakan evaluasi dari Bapak Ibu semuanya di sini adalah pertanyaannya, apakah katanya soal evaluasinya sama untuk potensi yang berbeda. Kemarin saya masih sama soal evaluasinya, jadi diferensiasi produknya masih belum sampai ke sana. Saya bilang masih sama. Kemudian apakah dilihat hanya profil murid saja atau gaya belajar saja, kesiapannya dilihat tidak katanya. Karena pada saat itu belum, jadi masih terkait gaya belajar saja untuk pembelajaran diferensiasinya. Belum ke semua 3 yang dilakukan begitu ya. Itu saja mungkin diskusi dari kelompok kami mengenai Kanvas Bagja dan juga implementasinya. Terima kasih atas masukannya kepada kelompok stabilkan identitas, dan juga ditunggu masukan. Dan saya harusnya seperti di modul Pak, apa ini harus menyiapkan 32 tugas untuk 32 orang begitu ya. Itu miskonsepsi di sini, tantangannya masih ada, sehingga harus ada kerendahan hati kita untuk terus mau belajar dan bertanya dan mencoba mungkin ya Pak, karena tahu juga dari mencoba itu tantangan yang pertama tentang paradigma pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, memang karena ini masih meraba-raba, ini tuh tadi seperti tadi, apakah ini tuh dari kesiapan minat dan profil murid itu harus sekaligus di kelas. Ternyata setelah pengalaman dan juga diskusi dengan yang sudah, tidak harus semuanya. Jadi kenapa gerbangnya itu ada di asesmen diagnostik awal, itu mungkin kesilapan saya di awal itu hanya ngetes gaya belajar, seharusnya sekalian sama kemampuan mereka juga, sekalian sama minat mereka juga, ibaratnya begitu. Ketika kita sudah melakukan asesmen 3 itu, kita sudah punya data nih. Nah, misalnya mau belajar matematika, milih kita tuh diferensiasinya mau di produk, mau di konten, atau mau di proses. Mau di konten, anak yang sudah bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dia satu kelompok. Anak yang di kontennya itu belum nyampe ke perkalian, misalnya begitu, berarti kan ke pembagian juga belum begitu ya, belum nyampe ke sana, maka disatukan dengan yang belum. Dan kita memberikan bantuannya berarti lebih banyak kepada kelompok kecil yang tadi belum ke perkalian pembagian, misalnya begitu. Nah, jadi cuma satu itu diferensiasi konten saja, tetapi kita membagi kelompoknya tidak riweuh. Kenapa? Karena sudah asesmen diagnostik awal. Nah, itu memang di asesmen diagnostik awal kuncinya itu. Misalnya pembelajarannya saya mau menulis karangan fiksi. Mau minat, yang diambilnya minat bukan gaya belajar. Mau minat, silakan anak-anak menulis karangan. Yang minat olahraga menulis tentang olahraga. Yang minat kesenian menulis kesenian. Jadi hanya satu yang kita ambil, tapi data tentang 3 kebutuhan anak kita sudah dapat di awal begitu Pak. Itu mungkin tantangan yang dihadapi setelah evaluasi. Jadi tadi juga ini misalnya saya dengan Bu Dewi satu kelompok di gaya belajar visual, tetapi di minat beda. Kan susah ya kalau dibarengin. Berarti di pembelajaran ini mau ngambil yang mana diferensiasinya, mau yang produk, mau yang proses, atau mau yang konten, begitu mungkin. Itu tantangan yang dihadapi di awalnya. Sulit, tetapi kalau dia pas dilaksanakan, ternyata memang salah satu yang diambil, tapi data asesmen anak harus kita dapatkan di awal begitu Pak.